Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Semoga kita semua selalu senantiasa diberi kesehatan sehingga anak-anak bisa selalu belajar dan terus belajar dari rumah ya. Kita berdoa supaya pandemi ini juga segera berakhir. Baiklah anak-anak, untuk hari ini ya, kalian ketemu lagi dengan Bu Nuni. Nanti kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1 ya. Ini tentang makanan sehat. Tapi di sini kita nanti fokusnya adalah tentang sistem pencernaan pada manusia dan hewan ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Tundukkan kepala, membaca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada Nabi Muhammad SAW, pada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada guru-guru pendiri MI Islamiyah, kepada Bapak Ibu guru, dan kepada anak-anak sekalian serta keluarga di rumah ya. Tundukkan kepala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang IPA, yang mana tujuan pembelajarannya adalah memahami dan menjelaskan sistem pencernaan manusia dan hewan. Jadi nanti setelah belajar ini, anak-anak harus bisa dan harus paham dan bisa menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia dan hewan. Nah, coba ya, sebelum kita masuk ke materi, amati dulu gambar berikut ini. Sudah lihat gambarnya kan? Gambar apa ya kira-kira? Iya, betul sekali. Itu gambar tentang suasana sarapan pagi ya. Nah, di sini apakah kamu selalu sarapan sebelum mengerjakan tugas? Apakah kamu sarapan? Sarapan ya. Mengapa kamu harus sarapan sebelum mengerjakan tugas? Kenapa sih kok harus sarapan dulu? Iya, supaya biar fokus ya belajarnya. Kemudian apakah menu makananmu itu selalu memenuhi unsur variatif? Artinya tidak hanya nasi, tidak hanya lauk saja. Apakah sudah lengkap memenuhi 4 sehat 5 sempurna? Ada nasi, sayur, lauk, buah, dan susu? Iya, alhamdulillah ya kalau sudah variatif ya. Nah, kira-kira organ tubuh apa yang berfungsi mencerna makanan? Iya, ada mulut, ada lambung, ya, ada usus, ya, dan macam-macam. Kemudian bagaimana proses mengolah makanannya oleh organ pencernaan makanan? Kemana dulu? Ya, mulut, kerongkongan, lambung. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan ini kita jawab pada materi berikut ini ya. Nah, sistem pencernaan pada manusia. Kita belajar tentang pencernaan manusia dulu ya. Nah, sistem pencernaan merupakan proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Jadi kita makan supaya tubuh kita dapat menyerap makanan itu ya. Nah, proses pencernaan manusia dibagi di sini menjadi dua ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah proses pencernaan mekanik. Yang kedua adalah proses pencernaan kimiawi. Nanti dijelaskan satu-satu ya, apa itu mekanik, apa itu pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan mekanik. Nah,
Nah, dalam tubuh kita nanti ada dua pencernaan ini. Nah, prosesnya bagaimana? Nah, pencernaan mekanik adalah proses mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lembut. Jadi nasi yang asalnya butiran-butiran ya, setelah kita makan ini diubah menjadi yang lebih kecil dan lembut. Nah, ini namanya pencernaan mekanik. Nah, seperti kita masukkan makanan ya, nanti di mulut dikunyah sehingga menjadi lebih kecil dan lembut. Nah, secara mekanik makanan dikunyah oleh bantuan gigi dan dibantu oleh lidah agar terkunyah semuanya. Jadi dalam makanan fungsi gigi adalah untuk mengunyah. Jadi itu bantuannya. Jadi dalam mulut kita ada gigi, ada air liur, ada lidah, itu berfungsi dalam proses pencernaan makanan ya. Nah, kalau pencernaan kimiawi, apa pencernaan kimiawi? Nah, dilihat gambarnya ya. Nah, pencernaan kimiawi terjadi dalam mulut ya. Mulut di situ gambarnya ada. Nah, di mulut itu pencernaan kimiawi adalah proses mengubah zat makanan yang kompleks menjadi yang lebih sederhana dengan enzim sehingga mudah diserap tubuh. Jadi dalam mulut pencernaan kimiawi itu dibantu enzim. Apa enzim? Enzim adalah zat kimia yang membantu proses pencernaan makanan. Nah, secara kimiawi makanan tercampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase. Enzim amilase yaitu fungsinya mengubah zat tepung menjadi zat gula ya. Jadi makanan itu nanti dicerna sampai lembut sehingga diproses di pencernaan itu menjadi zat gula yang akhirnya bisa menimbulkan energi dalam tubuh kita. Nah, sistem pencernaan pada manusia dilihat ada beberapa proses ya. Yang pertama, sistem pencernaan manusia itu berupa saluran cerna yang terdiri atas apa saja? Rongga mulut. Nah, dalam mulut pertama makanan kita masukkan dulu ke dalam mulut. Setelah itu kemana? Ke kerongkongan. Nah, setelah mulut masuk ke kerongkongan, baru menuju ke lambung. Ya, di situ gambarnya ya, berupa lambung diamati juga gambarnya. Setelah diproses di lambung, dicerna, makanan kemudian masuk pada usus halus. Ya. Setelah di usus halus, ya, kemudian makanan menuju ke usus besar. Nah, setelah ke usus besar, terakhir dikeluarkan lewat anus ya. Dikeluarkan lewat anus makanya itu. Kalau sudah dicerna, ada yang sebagian diserap tubuh, ada yang dikeluarkan. Itu ya. Jadi sistem pencernaan manusia ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan anus. Nah, kita lihat ya. Dalam rongga mulut ada apa saja dan apa yang terjadi dalam rongga mulut? Pertama-tama proses pencernaan terjadi dalam rongga mulut ya. Pertama kali makanan masuk adalah di rongga mulut, yang mana dalam rongga mulut itu terdapat gigi, lidah dan air liur. Nah, proses ini terjadi secara mekanik dan kimiawi. Jadi ada dua proses dalam mulut ya. Secara mekanik, jika makanan itu dikunyah oleh gigi dan dibantu lidah agar terkunyah semuanya. Karena mekanik maka harus dihaluskan dulu, dibantu gigi dan lidah. Nah, secara kimiawi makanan tadi dibantu apa? Dibantu enzim amilase ya, zat tepung menjadi zat gula tadi. Setelah ke rongga mulut ya, makanan dikunyah setelah dikunyah di rongga mulut, makanan ditelan masuk ke kerongkongan. Ingat ya, harus bisa membedakan antara tenggorokan dan kerongkongan. Kalau tenggorokan kemarin saluran pernafasan, kalau kerongkongan adalah saluran pencernaan. Nah, di dalam kerongkongan makanan didorong ke lambung oleh gerakan peristaltik. Apa gerakan peristaltik ya? Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong pada dinding kerongkongan. Jadi gerakan meremas pada kerongkongan disebut gerakan peristaltik ya, didorong supaya masuk ke lambung. Nah, di sini gambar lambungnya. Makanan selanjutnya setelah ke kerongkongan maka akan masuk ke lambung. Nah, dalam lambung ini makanan melalui proses pencernaan mekanik dan kimiawi ya. Secara mekanik makanan akan dilumat oleh dinding lambung, dibantu oleh dinding lambung sehingga menjadi lebih halus lagi.
Ya, secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh getah lambung. Getah lambung ini mengandung air, asam lambung, dan beberapa enzim. Di sini ada 3 enzim ya, renin, pepsin, dan lipase. Apa itu? Nah, enzim pepsin dalam lambung berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Ya. Jadi pepton itu sejenis zat ya. Kemudian renin mengubah kaseinogen menjadi kasein, protein susu, dan mengendapkan kasein susu ya. Enzim lipase gastrik di sini mengubah trigliserida menjadi asam lemak. Kemudian ada HCl yang mana di sini ada asam klorida, itu fungsinya membunuh bakteri atau kuman dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Semuanya zat ya, namanya zat itu. Itu ada enzim yang ada di dalam lambung. Nah, setelah lambung, makanan menuju ke usus halus. Nah, mulut sudah, kemudian ke kerongkongan, lambung, dan masuk ke usus halus. Setelah makanan dicerna di lambung, ini kalau di lambung itu proses pencernaan sekitar 3-4 jam. Makanan akan masuk ke dalam usus halus, di mana dalam usus halus ini terjadi pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Jadi enzim yang berperan dihasilkan oleh pankreas ya. Pankreas adalah juga bagian dari tubuh kita. Selain itu terdapat juga empedu yang dihasilkan oleh hati dan ditampung di dalam kantung empedu. Jadi selain usus halus nanti ada pankreas dan juga hati di situ ya. Cuma memang tidak disebutkan dari urut-urutannya karena yang berperan penting adalah usus halus. Nah, setelah ke usus halus, makanan masuk pada usus besar. Nah, makanan yang tidak diserap dalam usus halus ini akan masuk ke dalam usus besar. Sedangkan yang diserap maka juga akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, yang masuk ke dalam usus besar ini, sisa makanan tersebut masih mengandung banyak air sehingga akan diserap kembali oleh usus besar, diproses lagi. Nah, di dalam usus besar terdapat satu bakteri, Escherichia coli ya, atau biasanya disingkat E. coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Feses itu apa? Feses itu kotoran ya. Jadi kalau kita buang air besar maka ya fesesnya juga keluar. Selanjutnya feses akan dibuang melalui anus ya. Kalau kita BAB buang air besar itu yang keluar feses melalui anus ya. Nah, kalau tadi sistem pencernaan pada manusia ya, ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar ya, dan ada anus. Sekarang kita membahas tentang sistem pencernaan pada hewan. Nah, yang kita bahas nanti adalah yang pertama hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui. Ya, di sini contohnya apa? Kita beri contohnya nanti sapi ya. Nanti kemudian ada Aves. Aves ini sebangsa burung ya. Contohnya apa? Ya burung ya. Nanti kita bahas sistem pencernaannya. Dan yang ketiga reptil. Reptil yaitu hewan melata. Nanti Bu Nuni ini ambil contohnya adalah buaya ya. Nah, nanti kita bahas satu-satu mulai dari sapi, burung, dan reptil ya, dan buaya. Nah, kita bahas dulu yang sistem pencernaan pada mamalia. Nah, di sini contohnya adalah tadi sapi ya. Nah, kalian tahu sapi kan? Ya, bentuknya besar ya. Nah, pencernaannya sapi dimulai dari mulut. Kemudian yang kedua kerongkongan, hampir sama dengan manusia, cuma nanti ada beberapa perbedaan ya. Yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, usus besar, kemudian ada anus ya. Kita bahas satu-satu ya. Nah, perbedaannya sistem pencernaan hewan memamah biak atau mamalia dengan manusia apa? Kita perhatikan. Nah, dari gigi ya, yang membedakan adalah gigi. Gigi manusia itu adalah gigi seri ya, untuk memotong. Kalau gigi pemamah biak, gigi serinya berfungsi untuk menggigit ya, cuma menggigit makanan. Kalau manusia untuk memotong. Kemudian ada gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah. Kalau pada hewan cuma untuk mengunyah makanan saja. Ini perbedaan yang ada pada gigi antara manusia dan hewan pemamah biak. Kemudian yang membedakan lagi antara lambung manusia dan hewan pemamah biak ini juga berbeda. Kalau lambung pada manusia
ya. Ini hanya satu lambung dan dibantu dengan dinding lambung. Tapi kalau pada hewan pemamah biak atau mamalia, ini mempunyai 4 lambung besar ya. Ada rumen atau perut besar, ada retikulum atau perut jala, ada omasum atau perut kitab, ada abomasum atau perut masam. Banyak ya lambungnya ya, jadi kita bahas satu-satu dan nanti kita amati sistem pencernaannya. Sistem pencernaan hewan pada mamalia ya. Nah, coba diperhatikan ini adalah hewan sapi ya. Jadi sistem pencernaannya memang perlu diambil contoh sapi. Kenapa? Karena sistem pencernaannya pada sapi ini termasuk sistem pencernaan yang sangat unik sekali. Kenapa? Karena memiliki 4 lambung besar ya. Coba kita bahas satu-satu ya. Jadi makanan sapi apa? Rumput ya. Nah, jadi sapi makan, pertama masuk ke dalam mulut ya. Jadi setelah sapi masuk ke dalam mulut, kemudian masuk ke kerongkongan atau di situ ada esofagus ya di sini ya. Jadi esofagus adalah kerongkongan. Setelah makanan masuk dalam mulut, maka menuju ke esofagus atau kerongkongan. Kemudian setelah masuk ke kerongkongan, ini masuk pada lambung yang pertama yaitu perut besar atau di sini namanya adalah rumen. Nah di sini kita amati arah panahnya ya. Jadi yang warna hijau ini setelah mulut ke esofagus kemudian masuk ke rumen ya. Di sini rumen, setelah ke rumen kemudian ada atau makanan menuju ke perut jala atau retikulum ya. Dalam perut besar dan perut jala ini makanan dicerna. Nah, dalam sistem pencernaannya ada yang masih kasar dan ada yang sudah lembut. Nah, kalau masih kasar maka akan masuk ke dalam mulut ya, kembali lagi. Masuk ke dalam mulut, dikunyah lagi, kemudian menuju kerongkongan lagi, masuk ke perut besar dan perut jala. Nah, kalau sudah di sini sudah 2 kali proses, maka dari perut jala ya akan diteruskan pada perut kitab atau yang dinamakan omasum ya di sini ya. Jadi setelah masuk ke mulut lagi melewati kerongkongan perut besar perut jala, maka masuk ke perut kitab atau omasum. Nah, setelah itu masuk ke perut masam atau yang di sini namanya abomasum ya. Nah, jadi abomasum ini perut lambung yang terakhir ya setelah ada rumen, retikulum, omasum dan abomasum, maka di sini masuk ke usus halus ya. Ya, di sini masuk ke usus halus, kemudian ke usus besar, kemudian dikeluarkan melalui anus ya. Sama seperti manusia, cuma pada hewan mamalia di sini ada 4 lambung besar ya. Ada rumen, retikulum, omasum dan abomasum. Itu pada mamalia ya. Kemudian ada sistem pencernaan pada hewan yang kedua yaitu burung. Nah, diamati gambarnya ya. Tahu burung kan ya, yang bisa terbang memakai sayapnya. Nah, sistem pencernaannya seperti apa? Nah, saluran pencernaan burung urutannya yang pertama adalah mulut. Jadi makanan masuk ke dalam mulut burung. Kemudian masuk ke kerongkongan, sama ya dengan manusia. Cuma di sini yang membedakan ada tembolok ya. Jadi setelah masuk ke kerongkongan ada tembolok yaitu kantong besar yang berada di bawah kerongkongan. Kemudian masuk ke lambung kelenjar, kemudian lambung pengunyah ya, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah kloaka. Kloaka kalau manusia namanya anus ya, tempat keluarnya kotoran pada burung. Nah, semua jenis burung itu memiliki paruh yang keras ya. Di dalam paruh itu terdapat lidah kecil dan runcing untuk mematok makanan ya. Jadi tidak punya gigi. Nah, adanya paruh ya yang agak keras. Nah, burung itu tidak memiliki gigi. Makanan yang dipatok akan disimpan sementara di dalam tembolok ya. Tembolok itu ini kantong besar yang ada di bawah kerongkongan. Ini biasanya ada pada burung pemakan biji ya, seperti ayam. Nah, tembolok ini merupakan bagian bawah kerongkongan yang besar. Kantong besar yang ada di bawah kerongkongan namanya tembolok ya. Nah, lambung burung. Jadi setelah masuk ke tembolok, masuk ke lambung burung, yang mana lambung burung ini ada 2 ya. Setelah tembolok masuk ke lambung burung. Apa yang pertama? Lambung burung, lambung kelenjar. Nah,
Lambung kelenjar itu gunanya adalah menghasilkan enzim pencernaan untuk dicerna secara kimiawi. Ingat ya, yang kimiawi dibantu enzim, yang mekanik itu adalah proses mengunyah menjadi lebih halus lagi. Nah, yang kedua ada lambung pengunyah. Nah, lambung pengunyah ini disebut empedal. Nah, itu istilahnya. Gunanya apa? Mencerna makanan secara mekanik. Kalau yang dibantu enzim tadi lambung kelenjar itu dibantu enzim, maka disebut pencernaan kimiawi. Kalau lambung pengunyah ini terjadi pencernaan secara mekanik ya. Nah, dari lambung pengunyah ini ya, lambung pengunyah ini bentuknya berdinding tebal sehingga mampu menghancurkan makanan yang ada di dalamnya. Ini bantuannya, karena bentuknya yang tebal sehingga mampu menghancurkan ya makanan yang ada di dalamnya. Nah, di bagian akhir usus besar, jadi setelah masuk ke lambung pengunyah, masuk usus halus, usus besar. Nah, di sini di bagian akhir usus besar terdapat rektum yang berakhir di kloaka. Apa rektum? Rektum itu adalah kantong penyimpanan sementara feses. Feses itu kotoran ya. Jadi sebelum dikeluarkan melalui kloaka, maka disimpan dulu dalam rektum. Nah, itu ya, tempat penyimpanan sementara fesesnya yang ada dalam burung. Nah, hewan yang ketiga adalah reptil. Nah, di sini Bu Nuni kasih contoh pencernaan pada reptilnya ya. Reptil ada berbagai jenis. Ada yang pemakan serangga atau disebut insektivora, dan ada pula yang pemakan daging atau biasa disebut karnivora. Ya, seperti buaya, ular, komodo ya, itu termasuk karnivora. Nah, secara garis besar, alat pencernaan pada reptil itu bentuknya memanjang sesuai dengan bentuk tubuhnya. Nah, selain gigi, dalam mulut reptil itu juga terdapat lidah yang berperan untuk apa? Ya, perannya adalah membantu menangkap mangsanya. Itu lidah pada reptil. Nah, di sini coba, mengapa biawak dan kadal atau komodo ya, apabila berjalan itu selalu menjulur-julurkan lidahnya. Nah, seperti ini ya. Pernah kan lihat ya? Nah, mengapa mereka itu kok selalu menjulurkan lidahnya? Ada yang tahu enggak? Nah, kita bahas ya. Nah, kenapa kok menjulurkan lidahnya? Karena hal ini bertujuan untuk menangkap bau dengan ujung lidahnya, sehingga kalau ada mangsa itu peka sekali ya baunya. Maka ditempelkan pada langit-langit rongga mulutnya sehingga bisa atau dapat menangkap mangsanya. Jadi indera pembaunya berfungsi ya dengan ujung lidahnya. Nah, dalam rongga mulut ini juga terdapat kelenjar ludah yang menghasilkan lendir itu untuk membantu menelan mangsa. Jadi selain itu ludahnya, kelenjar ludah itu juga untuk membantu menelan mangsanya. Setelah dari ujung lidahnya itu bau mangsanya semakin mendekat, maka dijulurkan. Nah, di situ juga terdapat kelenjar ludah yang dapat membantu menelan mangsanya. Itu ya. Nah, saluran pencernaan reptil urut-urutannya dilihat ya. Nah, hewan apa itu? Iya, buaya ya. Hewan buaya, krokodil ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, pencernaannya pada reptil ada apa saja? Yang pertama, makanan masuk melalui mulut. Jadi setelah mangsa itu ditangkap, maka masuk ke dalam mulut. Kemudian kerongkongan ya. Di situ gambarnya anak panahnya itu. Setelah masuk ke kerongkongan, maka masuk ke lambung. Ini hampir sama ya dengan manusia. Setelah masuk ke lambung, maka ya makanannya masuk ke usus halus. Setelah usus halus, ya makanan menuju ke usus besar. Dan setelah ke usus besar, kemudian ya yang dapat diserap oleh tubuh diedarkan ke seluruh tubuh, yang tidak dapat maka diproses di usus besar. Kalau memang sudah tidak bisa lagi dicerna, maka masuk atau keluar melalui kloaka, tempat keluarnya kotoran. Jadi ini hampir sama, cuma yang membedakan adalah kloaka ya. Kalau kita manusia keluarnya melalui anus, kalau pada reptil melalui kloaka. Nah, setelah tadi kita belajar, maka harus bisa disimpulkan. Yang dapat kita simpulkan apa dari pembelajaran hari ini? Ada dua ya. Kita belajar tentang pencernaan pada manusia dan pencernaan pada hewan. Pencernaan pada manusia apa tadi? Yang pertama, dari mulut menuju kerongkongan, lambung,
usus halus, usus besar, dan dibuang melalui anus ya. Kalau pada hewan kita ambil contoh yang mamalia tadi ya, makanan masuk ke dalam mulut, kemudian ke kerongkongan atau istilahnya esofagus, kemudian masuk ke rumen ya tadi ya, kemudian masuk ke retikulum ya, perut jala ya, kemudian masuk ke, setelah retikulum ini ada yang tidak bisa dicerna maka kembali ke mulut lagi ya, kemudian melalui kerongkongan lagi, ke rumen lagi ya, kemudian menuju retikulum, setelah ke retikulum masuk ke omasum ya, ada perut kitab masuk ke abomasum ya, ke perut masam, kemudian ke usus ya, yang terakhir dikeluarkan melalui anus ya, hampir sama. Ini 4 lambungnya harus hafal ya urutannya: rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, itu pencernaan pada hewan mamalia. Nah, mungkin dari sini ya harus difahami lagi, dibuka-buka lagi bukunya, buku platinumnya, belajar lagi tentang pencernaan pada manusia dan pencernaan pada hewan. Nah, sebelum kita akhiri, kita doa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, baca surat Al-Asr ya. Tundukkan kepala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Bu Nuni ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa ya, terus like dan subscribe-nya ya videonya ya. Nah, dan tetap semangat di rumah, jaga kesehatan, ingat makan makanan yang bergizi ya, supaya kita tetap berjumpa lagi dan berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Bu Nuni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.